kajian dan manasik pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon hujjat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua lagi dalam kesempatan yang sekian kalinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima, diberikan semangat yang membaca untuk pelaksanaan ibadah haji umroh pada tahun mendatang. Sehat-sehat loh Bapak Ibu. Mboten nonton jagung ten niki. Nggih, rada siang nggih. Ampun keseso nggih. Ya Allah. Dikiriyen tidak diunjuk monggo yang ingkang sampun pikantuk. Kan dereng sarapan ta Bu? Dereng. Kan dereng keringetan niki. Keringetane mengke bar nyoto. Bar sarapan insyaallah. Ya. Niki kula mboten napa perkenalan to. Nggih. Soale nami kula menonton ten mriki niki. Nggih. Rasa napa perkenalan. Nek perkenalan nggih sithik mawon. Sebelumnya kita talbiyah terlebih dahulu, monggo supaya lebih semangat lagi. Disrutup riyen Bapak Ibu, monggo. Mumpung masih aktual tehnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Saniki mau sedikit sayyidul istighfar. Insyaallah Bapak Ibu pun hafal. Niki luar biasa pahalanya, agar kita diberikan maghfirah, ampunan ketika seseorang itu sudah diampuni dosanya. Itu gampang Allah akan mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita, karena kita sudah tidak punya dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki dongane pun tekan mriki dereng nggih, alon-alon mulane nggih. Ya. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Ya Bapak Ibu, untuk pagi hari ini materi pertama langsung tentang hubungannya dengan syarat, rukun, dan wajib haji. Kita bahas syaratnya, syarat haji itu apa, kemudian saya terangkan secukupnya. Terus rukun haji itu apa, kemudian wajib haji itu apa, gitu. Jadi itu kajian pada pagi hari ini. Jadi nanti secara detail itu akan ada kajian tersendiri. Jadi hari ini kita bahas pada halaman nikofu, halaman 17, ya. 17, 18, 19. Nah, ini. Jadi ada syarat, rukun, wajib. Kalau kemarin kita bahas syarat, rukun, wajib, umroh, gitu. Nah, sekarang syarat, wajib, ya, rukun haji. Jadi kalau secara bahasa haji, hajja yahujju, itu artinya bepergian. As-safar artinya bepergian. Jadi ketika kita pergi jauh itu dikatakan, di samping kita mengatakan safar, bepergian, tapi juga ada bahasa lain al-hajj, yaitu bepergian. Secara umum gitu. Nah, secara khusus, secara istilah adalah bepergian atau safarun ba'id, bepergian jauh untuk beribadah, ya, bepergian di suatu tempat. Di sini adalah di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah secara syariat, secara ketentuan dari Rasulullah SAW. Jadi secara istilah adalah bepergian ke Baitullah, tidak ke tempat lain. Jadi bepergian ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Nah, itu secara istilah dan gampangnya ngoten niku. Nah, kenapa di sini dikatakan haji itu perjalanan, jadi bepergian ke Baitullah? Karena
dalam beberapa tahun, tahun berapa itu 90-an itu ada orang haji itu tidak sesuai dengan istilah haji, ya. Padahal istilah haji secara istilah itu seperti itu. Jadi bepergian jauh menuju ke Baitullah, ke Makkah dengan ketentuan, dengan ibadah tertentu. Jadi penjabarannya kemudian sampai ini manasik beberapa tahun itu penjabaran dari ibadah tertentu itu. Nah, kenapa dikatakan perjalanan harus ke Baitullah? Karena ada orang yang mengatakan bahwa ibadah harus ke Mekah gitu. Nah, ya, ada pernah tahun berapa itu 90-an itu pernah haji itu ke Jawa Barat, itu daerah gunung tertentu mana gitu. Ibadahnya di sana gitu. Ya, ibadah di sana. Ya, pernah itu saya membaca Quran, ada yang mengatakan orang beribadah haji ke Jawa Barat. Nah itu. Nah, kenapa di tempat lain, di negara lain itu ada orang melaksanakan ibadah haji, tapi di suatu tempat di pinggiran kota Damaskus itu di sana ada namanya Sayyidah Zainab. Jadi ada cucu Nabi itu dimakamkan di sana, namanya Sayyidah Zainab. Itu dimakamkan di sana. Kemudian orang-orang yang mempunyai paham tidak seperti kita itu hajinya ke sana. Dari Iran, dari Iran itu mengatakan hajinya tuh ke Damaskus itu, jadi mengelilingi makam Sayyidah Zainab itu, cucu Nabi. Padahal yang namanya haji adalah ke Baitullah. Jadi itu hikmahnya kenapa secara istilah haji itu adalah bepergian ke Baitullah, sudah dijelas ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah Al-Musyarrafah dan sekelilingnya. Begitu maksudnya. Maka kemudian siapa yang harus melaksanakan ibadah haji? Itu ada di sini, yaitu tentang syarat haji. Dan siapakah yang harus melaksanakan dan melaksanakan ibadah haji sinten? Syarat-syaratnya apa? Nah, diantaranya insya Allah kalau syarat ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada di dalamnya, sudah masuk. Ya, diantaranya adalah sudah beragama Islam. Berarti kalau ingin tidak haji, ya tidak Islam. Nah, orang non Muslim, Yahudi, Nasrani, Kristen, Buddha itu nggak wajib karena memang tidak Islam. Yang wajib ibadah Makkah, ibadah haji adalah orang Islam dengan syarat rukunnya Islam, gitu. Nah, insya Allah kita telah masuk dalam syarat ini. Yang kedua, berakal. Maka di antara syarat haji itu syarat sehat jasmani dan rohani. Itu jasmani sudah diperiksa oleh Pak Dokter ini. Itu mencapai ke sana supaya akal kita sehat, jasmani dan rohani. Rohani itu ke akal, ya, ke akal. Jasmani ke badan kita, sehat badan, sehat akal, berakal. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji itu ngerti apa yang harus dikerjakan, kemudian apa lafal-lafalnya, ya, kemudian ngerti tujuannya. Nah, kalau enggak berakal, umpamanya agak setengah, ya, 99%, nah, itu tidak wajib, ya, tidak wajib haji. Apakah ada orang yang berangkat haji kemudian akalnya agak gimana gitu? Ya.
Ada Bapak Ibu, ya, ada dari rumah itu sudah istitoah dari segi lahir, batin, dari segi akal sehat, lahir dan batin. Ketika berangkat sehat semua Bapak Ibu. Ya. Ya. Tapi sampai sana kemudian ketika turun dari bus, ya, dari bandara turun, kemudian naik bus dari Jeddah ke Mekah gitu. Nah, sampai Mekah mau diantar ke mana? Ke hotel. Masuk ke hotel itu nggak mau. Jadi teriak-teriak tuh, saya nggak mau pulang gitu. Nah, kalau seperti itu terus, itu hilangnya akal. Nah, kalau seperti itu terus sampai akhir itu juga seperti itu, nggak sembuh-sembuh, terus bagaimana akhirnya? Nah, akhirnya terus ya ada upaya lain. Kalau dia memang sampai ketika hari hanya juga tidak sembuh, maka harus ada upaya lain. Ya, mungkin dengan diganti atau dibatalkan dan sebagainya. Karena sudah bayar Bapak Ibu gitu, bayarnya ya oke. Bayarnya oke Ibu. Seorang, kalau 2 orang pun pinten nggih Bapak Ibu. Luar biasa gitu. Itu akal, ya. Akal. Mulai sekarang kita berdoa. Doanya apa? Doanya seperti permintaan paman Nabi. Paman Nabi itu seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, padahal dia pamannya, ya, lebih sepuh itu, tapi dari usia hampir sama. Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, ayu du'ain afdal, doa yang utama itu apa? Kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ammi, wahai pamanku, mintalah kesehatan. Allahumma as'alukal afiyah. Allahumma as'alukal afiyah wa mu'afatad da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Yang pendek saja, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Sudah sampai situ sudah pengpengan itu. Insya Allah. Jangan lupa setiap saat habis sholat minta ya, kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Nah, sudah baligh. Sudah baligh artinya balagha itu artinya mencapai. Balagha itu artinya mencapai. Mubaligh itu menyampaikan, penyampai, mubaligh. Jadi baligh adalah orang yang telah sampai. Itu baligh. Sinten Bapak Ibu? Baligh. Bapak Ibu semuanya sudah baligh, sudah sampai, artinya dari segi akal dan usianya sudah sampai, dari segi usia sudah sampai, sudah ngerti syarat rukun haji, sudah ngerti halal haram. Nah, itu dikatakan sebagai orang yang baligh, sudah ngerti halal haram, sudah, kalau anak-anak ya sudah ngerti lingsem, ya, sudah ngerti malu, ya, sudah ngerti lain jenis dan sebagainya. Itu ciri-ciri dari baligh. Kemudian yang keempat, merdeka. Ini habis 17 hari, merdeka. Bukan itu maksudnya, merdeka dalam arti, ya, merdeka dalam arti, jadi ketika pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu tidak ada aral melintang. Juga ketika seseorang merdeka itu tidak ada hal-hal yang mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Umpama ketika seorang yang masih di penjara umpamanya, nah itu tidak merdeka, ya. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi dia itu tidak merdeka karena masih harus berurusan dengan polisi. Karena
karena apa begitu, oke? Nah, itu maksud dari merdeka. Ya. Kalau zaman dulu tidak sebagai budak. Kalau zaman Nabi, belum Nabi itu kan ada budak. Nah, budak itu tidak wajib haji kecuali diizinkan oleh majikannya. Dalam keadaan aman, merdeka itu juga hubungannya dengan keadaan aman, keadaan di tanah suci, di Mekah. Umpamanya ketika mau lempar jumroh ternyata hujan deras, kemudian ketika mau sampai ke areal Jamarat itu nggak bisa karena tergenang oleh air. Nah, bagaimana seperti itu? Akhirnya terus diwakilkan atau membayar fidyah kalau tidak mampu melempar jumroh. Ya. Kemudian yang kelima adalah istita'ah, mampu. Ya. Itu termasuk syarat haji. Istita'ah atau mampu itu termasuk syarat ibadah haji. Ya. Maksudnya bagaimana? Mampu ini dari segi lahir dan batin, dari segi materi insya Allah Bapak Ibu pun siap insya Allah ya, malah pun luweh sudah ada tambahan Bapak Ibu insya Allah ya, mudah-mudahan tahun ini lebih murah dari tahun yang lalu insya Allah ya. Jadi kalau lebih murah nanti sanggune tambah oke Bapak Ibu insya Allah. Ajeng tumbas nopo teng mriku Bapak. Mas. Lho, bapak-bapak nyuwun Mas ajeng tumbas Mas pripun niki? Kan sudah ada Mas Sastro, Mas Joko. Pak Joko enten mboten? Mboten nggih. Oh, nggih. Lebih izin niki Pak Joko. Mas Adnan yang ada. Adnan. Ya, nah itu syarat haji. Nah, Bapak Ibu, insya Allah dari 5 syarat ini telah mencapai ya Bapak Ibu, insya Allah. Mulai sekarang kita banyak berdoa, terus semangat. Yang selanjutnya adalah rukun. Ya. Rukun itu adalah hal yang harus dilaksanakan, namanya rukun. Rukun itu menurut bahasa itu pojok. Rukun. Ruknun bisa juga rukun. Bukan rukun bahasa Jawa nggih Bapak Ibu. Nek Bapak Ibu yang suami istri itu harus rukun. Ya, rukun. Jadi rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Rangkaian yang harus dilakukan dalam ibadah haji karena hubungannya dengan rukun haji. Nah, tidak boleh tidak, jadi harus dilakukan, itu namanya rukun. Ya. Nah, diantaranya yang pertama adalah ihram. Muhrim sama mahram, bedanya apa Bapak Ibu? Ya. Muhrim berarti orang yang berikhram, kalau mahram artinya orang yang tidak boleh nikahi, itu mahram. Kalau muhrim yaitu orang yang berihram, yang niat ihram. Jadi yang pertama adalah ihram. Ihram artinya apa? Jadi niat, melafalkan niat. Itu istilah dalam haji namanya apa? Ihram. Nah, niat haji kapan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kebanyakan dari Indonesia itu hajinya haji tamattu. Kenapa Bapak Ibu? Haji tamattu. Nanti ada macam-macam haji, nanti ada materi sendiri. Nah, haji tamattu itu biasanya niat umroh terlebih dahulu. Niatnya niat umroh. Labbaika umrotan. Jadi niat umroh dulu.
Nah, niat umroh yang pertama itu tinggal kita naik apa? Naik pesawat, ya benar naik pesawat, nggak bisa sekarang ini untuk naik ini naik kapal laut belum bisa meskipun ada rencana ya, 3 bulan Bapak Ibu lebih mungkin. Nah, naik pesawat ini gimana dulu? Kalau turunnya di Jeddah, ya, maka niatnya adalah di Qarnul Manazil atau di Zalam ya Yalam Lam, di Qarnul Manazil di atasnya, karena pesawat itu dari Indonesia itu biasanya melewati Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu sebuah tempat dari Mekah ke Qarnul Manazil itu naik bus kurang lebih 2 jam ya, atau 2 jam lebih 3 jam. Nah, ini perbatasan yang agak jauh ya antara Mekah ya, antara Mekah dan Yaman. Jadi itu dengan Yaman sudah dekat. Maka pesawat itu melewati Qarnul Manazil. Ketika di Qarnul Manazil itu sebelumnya sudah niat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau naik pesawat, kok piye? Pesawat itu cepat gitu. Pesawat itu cepat terus nanti ketika mau niat itu sudah ya kebablasan pripun. Ya. Jadi nanti kru pesawat akan memberitahu. Jadi kru pesawat itu jadi ada kena pilot, nah, niku nanti memberitahu kita kapan kita harus niat ihram. Ya, itu niat ihram labbaika umratan, labbaika Allahumma umratan sebagainya. Nah, sudah setelah itu yang sebelumnya Bapak Ibu pakai pakaian ihram, bapak-bapak 2 helai kain, yang ibu-ibu tetap pakai pakaian biasa, semuanya berukut, pakai pakaian muslimah ya. Yang nampak adalah muka dan telapak tangan. Yang mungkin ibu-ibu yang terbiasa pakai cadar ya, ketika ihram itu nunsebu harus di muka. Nah, ihram. Nah, kemudian kalau pertanyaan bagaimana nanti kalau ada yang ingin niatnya itu di mana? Di Jeddah. Nah, Bapak Ibu mulai 2 tahun lalu itu yang dari Indonesia, khususnya yang dari Solo itu tidak berhenti di Jeddah. Jadi di Jeddah itu tidak berhenti, jadi langsung nggak bisa kita istirahat tunggu habis dari turun dari pesawat kemudian tunggu di bandara, tidak bisa. Itu langsung, jadi tidak ada istirahat. Turun dari pesawat langsung ditampani bus. Setelah ditampani bus, turun bus bandara, terus ditampani, kemudian jalan menuju ke bus yang menuju ke Mekah. Itu nggak ada istirahat. Sampai di bus menuju Mekah, nah mau ke toilet gimana? Ya di bus itu ada toiletnya. Jadi nggak boleh untuk turun di di bandara, itu tidak boleh. Itu. Nah, kemudian kalau memang ditakdirkan untuk ihramnya di Madinah, pesawatnya itu dari Solo menuju ke Madinah, langsung ke Madinah, nah, maka nanti niatnya nanti di Dzul Khulaifah atau di Bir Ali. Ngoten nggih Bapak Ibu. Terus langsung rukun yang kedua wukuf di Arafah. Nah, sebelumnya tadi ihram. Jadi ihram itu rukun. Jadi harus dilaksanakan nih Bu. Dalam kondisi apapun. Ya, di pesawat sambil yang layeh, ya, sambil ngantuk-ngantuk, karena sudah waktunya niat ya harus niat.
Ya, dan sunnahnya ada dilafalkan, tidak dibatin, tapi dilafalkan labbaika umrotan. Nah, kalau membadalkan nanti lain. Ya. Labbaika umrotan an Mbah Suto, labbaika umrotan an Mbah Bejo. Nah, jadi niatnya dari awal sudah untuk Mbah Bejo hajinya itu. Lanjut ke nomor 2, wukuf di Arafah. Jadi nanti setelah di Mekah beberapa saat menunggu sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya, itu wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu tanggal 9. Nah, jamnya setelah zawal, jadi setelah adzan zuhur itu mulai wukufnya. Nah, nanti apakah langsung ke wukuf di Arafah? Nah, untuk jamaah haji dari amal syuhada itu nanti berangkatnya tanggal 8, ya, karena harus tarwiyah terlebih dahulu. Jadi ada tarwiyah, kemudian Arafah, nanti ada materi terlebih, ada materi lanjut. Jadi wukuf di Arafah. Wukuf dari kata waqafa artinya berhenti. Ya. Karena haji itu ibadah yang unik, ibadah yang antara ibadah dan dakwah itu menyatu. Antara dakwah dan ibadah itu menyatu, seperti hanya sholat wajib. Sholat yang wajib, sholat wajib itu ada ibadah dan dakwah itu menyatu. Kenapa? Sunnahnya demikian sholat itu. Apalagi kalau bapak-bapak, ya, bapak itu kan sholat wajibnya, sunnah muakkadnya di masjid. Nah, di masjidlah itu antara ibadah dan dakwah itu menyatu. Juga di dalam haji, nggak bisa haji dewe, nggak ada. Nabi juga ngajak-ngajak ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah itu tidak sendiri. Baik itu umrah pertama dan seterusnya, kemudian ibadah haji Nabi dan seterusnya, itu semua Nabi mengajak kepada para sahabat. Nah, kaitan dengan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, Arafah itu sebuah areal, Bapak Ibu. Areal namanya apa? Arafah. Itu sudah ada pagarnya. Jadi tidak boleh ketika orang melaksanakan wukuf itu di luar areal Arafah, harus di dalam Arafah, areal Arafah. Jadi di sana itu ada pondok, di pondok-pondok itu ada Arafah, kemudian ada Muzdalifah, kemudian ada Mina. Nah, tiga areal ini berbeda-beda, meskipun menyatu, ya, tapi berbeda-beda. Nah, di Arafah mulai jadi zawal sampai subuh tanggal 10. Itu. Kenapa demikian? Karena ada orang yang karena kesehatannya sehingga harus dipandu atau naik ini ambulan dalam keadaan kondisi yang sakit parah, harus berbaring, tidak bisa duduk, kondisinya bainal hayati wal maut, antara hidup dan mati, tapi masih lenggah-lenggah, masih hidup, ya tetap harus disawafari, wukufkan. Nah, itu kalau umpamanya karena situasi sampai jam 3 wukuf di Arafah, ya boleh saja. Nah, itu bagi orang yang luar biasa, maksudnya apa? Tidak biasa karena sakit dan sebagainya.
Kalau orang-orang yang normal seperti Bapak Ibu, ya biasa. Jadi mulai zawal, sholat duhur, kemudian di situ nanti berjamaah, ya, khutbah, mendengar khutbah, kemudian sholat duhur, asar, jamak, asar, sebagainya. Nah, itu inti dari haji, al-hajju arafah. Maka ada juga godaan-godaan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu inti dan itu segala doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Apa berupa ya kadang-kadang godaan-godaan itu apa? Habis khutbah, habis mendengar khutbah ya Bapak Ibu, mendengar khutbah, kemudian lagi zikirnya asik-asiknya zikir. Kadang-kadang ada petugas itu bawa catering makanan, makanan. Akhirnya terus makan, perut lapar. Akhirnya terus tergoda. Akhirnya terus ikut bantu ke sana kemari. Padahal seharusnya ketika waktu untuk wukuf itu yang memang digunakan untuk wukuf. Kalau memang harus bantu gitu ya apa sebenarnya, tapi kemudian langsung fokus ke zikir-zikir lagi sampai maghrib. Nah setelah selesai itu kemudian ada lagi gift apa itu hadiah gitu, ada hadiah dari maktab, masukkan ke itu tenda, nanti ada rayahan, yang nggak ngerti terus rayahan gitu, rayahan, aku rayain tok aku ya, aku loro loh, bapak karo ibu loh, akhirnya terus rayahan dan sebagainya. Nanti saya wanti-wanti bapak ibu untuk menjaga itu. Kalaupun ada ya salah satu mungkin regu gitu, karo, ketua regu, ketua rombongan itu bisa membantu untuk agar supaya tidak rayahan. Insya Allah kalau ketua regu, ketua rombongan dengan tugasnya untuk menjaga jamaah ya boleh saja. Insya Allah karena memang tugasnya karo-karong itu insya Allah juga pahalanya mengalir kepada karo-karong itu meskipun sementara tidak zikir tetapi membantu jamaahnya agar supaya kondusif ketika wukuf. Jadi memang ada karo-karong itu ada tugas tambahan karena nanti digaji dia dapat insentif juga. Meskipun demikian bisa membantu yang lainnya, kalau enggak bisa minta bantu temannya untuk bisa pembagian itu langsung dan sebagainya. Tawaf yang ketiga rukun tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah. Tawaf niku wonten pinten Bapak Ibu? Ya. Di antaranya ada tawaf ifadah, kemudian ada tawaf sunnah, kemudian juga ada tawaf umroh, ada tawaf wada. Nah, tawaf ifadah ini tawaf untuk haji, namanya tawaf ifadah. Bisa juga dikatakan tawaf haji, tawaful hajj atau tawaful ifadah. Kapan dilakukan? Biasanya tanggal 10 atau 11 ya, atau 13, pokoknya setelah selesai pelaksanaan haji itu baru melaksanakan tawaf ifadah. Berapa putaran? Sama ya, tetap 7 putaran. Nah kemudian yang keempat sa'i, jadi barengannya antara tawaf dan sa'i, tawaf ifadah kemudian sa'i haji. Karena Bapak Ibu hajinya adalah haji tamattu. Kalau haji tamattu itu tetap ketika tawaf ifadah harus dibarengi dengan sa'i haji. Nah di dalam buku ini
4 saja, tapi ada di buku lain, di mazhab lain termasuk rukun itu adalah tahallul. Tahallul atau apa? Gunting, potong rambut kepala. Nah, itu di antara mazhab lain memasukkan sebagai rukun tahallul, menggunting rambut. Kalau bapak-bapak sunnahnya itu gundul pelenus, ya, muhalliqina, jadi orang yang menggundul kepalanya secara tuntas untuk mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu-ibu cukup 3 helai ini rambut kepala. Nah, bagaimana kalau pas di daerah situ ya tetap kerudunya tertutup, ya minta tolong pada yang lainnya untuk memotong. Nah, yang memotong itu tidak harus sudah dipotong, tidak. Ya, tidak ada syarat sedemikian rupa. Jadi siapa saja boleh memotong. Kalau ibu-ibu, suaminya, apa-apa. Untuk bapak-bapak, teman-teman yang lain juga tidak mengapa. Ya. Kemudian yang ke-6 adalah tartib. Nah, itu ada di fikih yang lain dikatakan ada tertib. Tertib itu gimana? Nggak bisa nggak bisa tidak tertib, harus tertib. Itu ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah ditambah sa'i, kemudian tahallul. Meskipun nanti juga ini tertib ini untuk haji ini berbeda karena setelah ihram kan ada umrah, ya, tawaf umrah dan sebagainya itu. Ya, tahallul itu gunting rambut. Ini karena di sini tertib, maka ini tahallul ini terakhir. Meskipun nanti tahallul itu ada 2, tahallul awal sama tahallul akhir. Tahallul awal itu dilakukan ketika tanggal 10 sudah lempar jumrah Aqabah dan tahallul awal gunting rambut. Nah, itu tahallul awal. Belum boleh berhubungan suami istri karena belum tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu boleh melaksanakan ibadah itu hubungan suami istri. Ini rukun. Jadi rukun itu ada ihram, ada wukuf, ada tawaf ifadah, ada sa'i. 4 itu tahallul dan tertib. Nah, ini rukunnya. Nah, sekarang apa saja wajib haji? Wajib haji. Jadi wajib. Tadi rukun yang harus dilakukan, tidak boleh diganti dengan dam. Wukuf, apa itu? Rukun itu tidak bisa diganti dengan dam, dengan yang lainnya. Harus. Nah, kalau wajib ini suatu amalan yang harus dilakukan, dikerjakan di dalam ibadah haji. Nah, bila tidak dikerjakan, maka boleh diganti dengan dam. Ya, kalau tidak mengganti dengan dam, ya artinya tidak sah hajinya itu. Nah, diantaranya kenapa nih Bapak Ibu? Yang pertama ihram. Benar, ihram itu termasuk rukun, tapi ihramnya dari miqat itu adalah merupakan kewajiban, ya, merupakan kewajiban. Ya. Umpamanya orang melaksanakan niat haji, okay, merupakan mau niat haji, ya seharusnya niatnya di miqat itu, di tempat niat itu. Tapi kemudian dia lupa, tidak melaksanakan ihram di miqat itu. Umpamanya ketika kita umpamanya di gelombang 2 harus di pesawat gitu, harus di pesawat. Ketika di pesawat dia lupa, tidak niat haji. Padahal ya sudah pakai pakaian ihram, lupa niat haji. Kemudian
sudah sampai di Jeddah, terus gimana? Ya, artinya ya niat saja, kemudian di lain waktu harus menyembelih, ya mengganti dengan dam, menyembelih kambing satu. Gitu. Dam sebagai denda karena tidak melaksanakan itu ihram di miqat. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf itu waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zawal, ya, sampai matahari terbenam, seharusnya begitu. Jadi sampai matahari terbenam itu ketika dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi normal itu. Nah, yang enggak normal itu setelah maghrib masih di situ. Karena apa? Karena tugas atau karena sakit dan sebagainya. Nah, secara normal di sini disebutkan waktu wukuf itu dari ba'da zawal sampai maghrib. Nah, seseorang sampai di Arafah, jadi wukufnya itu ini jam 10 itu masih di Arafah, sudah di Arafah itu. Apalagi jamaah Indonesia itu nginepnya di Arafah. Jadi tanggal 8 terus malam 9 sampai 9 pagi itu nginepnya di Arafah. Ya. Jadi kalau sudah di Arafah, kemudian wukuf di Arafah tanggal jam 12 ba'da zawal sampai maghrib. Nah, setelah itu menuju ke Musdalifah. Nah, di sini seseorang itu masih jam 10 tapi sudah pergi. Maka dia wukufnya tidak benar. Karena mulai wukuf itu jam 12 ba'da zawal, setelah zuhur itu mulai wukuf. Nah, kalau orang wukuf sebelumnya jam 11 atau jam 10, jam 8 itu tidak sah wukufnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ya, intinya ngoten. Ada perkecualian, tapi nanti pembahasannya panjang. Nah, intinya itu, karena kita haji dalam kondisi normal, insya Allah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang semuanya normal. Berarti kita wukuf itu mulai ba'da zawal sampai maghrib. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu dari siang sampai maghrib, maka wukufnya dipertanyakan. Kalau sampai sebelum zuhur jam 11 itu harus pergi ke tempat lain, ya ke Musdalifah atau bagaimana, maka wukufnya, maka dia harus Bapak Ibu? Harus membayar dam. Okay. Kemudian yang ketiga, bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu di tanggal 10 Bapak Ibu. 9-nya di Arafah, kemudian malamnya di Musdalifah. Diberangkatkan nanti mungkin habis maghrib jam 7, bisa juga jam 9, juga jam 10 begitu. Nah, menuju ke Musdalifah naik Musdalifah naik bus. Kemudian di Musdalifah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sholat isya, sholat maghrib isya jamak takhir. Nah, sejak dulu untuk amal syuhada itu menjaga sunnah Nabi, meskipun bagaimana insya Allah tidak ada masalah. Meskipun
berangkatnya agak akhir dari Arafah ke Muzdalifah, tapi tetap ada waktu untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Maka sebagai antisipasi ketika berangkat ke Muzdalifah naik bus itu, supaya ke belakang dulu, jadi dituntaskan BAB atau BAC dituntaskan, baru naik bus. Syukur masih ada wudhu, kemudian nanti di Muzdalifah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya jamaah, berjamaah. Nanti kalau jamaahnya banyak, ya tinggal di situ ada karamnya, pembimbingnya berapa, ada 2 atau 1, kemudian satunya lagi siapa gitu. Bermalam di Muzdalifah sampai kapan? Sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Jadi Bapak Ibu, kemarin juga demikian. Kemarin tahun 2025 ya, meskipun kemudian tidak ada, akhirnya ada yang berjalan kaki, ya, itu karena memang busnya yang di sana itu bermasalah, sehingga yang sebagian besar harus jalan kaki. Tapi meskipun demikian, alhamdulillah jamaahnya kuat-kuat, ya. Kuat-kuat, ya. Jadi dari habis sholat maghrib isya di Muzdalifah itu Bapak Ibu, terus apa yang dilakukan? Istirahat dari bar isya itu sampai subuh. Luar biasa itu. Kemarin tuh bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang nanya tuh, wah luar biasa itu. Tidur di Muzdalifah itu paling enak, paling nyaman sedunia. Ya, karena enak, jadi nyaman. Jadi setelah tidur itu fresh, betul-betul nyaman, betul-betul enak ketika tidur di Muzdalifah. Padahal ya pakai karpet bawa sendiri, ya, berada di pinggir jalan, meskipun agak jauh, tapi nyaman, bisa ngorok ya, bersama-sama. Oke, Bapak Ibu bisa ngorok bersama-sama. Ya. Oke, alhamdulillah. Setelah sholat subuh, qobliyah, sunnah qobliyah, kemudian sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian tinggal itu zikir, karena waktu itu juga termasuk waktu mustajab, doa ba'da sholati subuh, doa setelah sholat subuh menghadap ke Ka'bah berdiri, itu luar biasa. Jadi termasuk waktu yang mustajab, sambil zikir, kemudian nunggu bus sampai waktu duha, ya sholat duha di situ. Kemudian setelah itu menuju ke Mina, dari Muzdalifah naik bus menuju ke Mina. Jadi, mabit bermalam di Mina tanggal 11, 12 dan 13. Mabit di Muzdalifah. Insyaallah kita dalam kondisi sehat walafiat semua. Ketika di Mina itu nafar tsani semua. Alhamdulillah. Wah, kondisinya di Mina itu seperti itu, kredit ketika ke belakang, kemudian di tenda juga berdesakan, seperti itu sejak dulu kala sampai sekarang. Dulu saya haji pada tahun 94 Bapak Ibu. 9 saya haji itu di Mina ya seperti itu. Juga kredit belakang seperti itu. 2025 kemarin ya seperti itu, persis seperti dulu tahun 1994 sama.
Justru nanti Bapak Ibu akan menjadi kenangan terindah ketika Bapak Ibu sudah pulang. Ketika sudah pulang itu Bapak Ibu akan terngiang-ngiang, wah enak sekali tidur di Mina, berdesak-desakan, ngantri makan, agak telat dikit atau agak telat banyak, terus nyari makanan lain. Ke belakang mau mandi juga harus antrinya 10, jirul 10. Nah, ketika sudah terpaksa akhirnya pindah ke tempat lain yang lebih pendek antrinya. Seperti itu. Insya Allah itu dinikmati saja nanti Bapak Ibu di Mina itu. Karena memang seperti itu kondisinya. Anggaplah sebagai pelajaran, sebagai sebagai pelajaran hidup kita. Ketika kita hidup di Indonesia, di rumah itu dengan nyamannya, kita hidup di sana dengan kesederhanaan. Itulah. Kemudian ketika di Mina itu ada kegiatan lempar jumroh. Lempar jumroh Aqobah, lempar 3 jumroh. Tanggal 10 itu hanya lempar jumroh Aqobah. Nah, setelah lempar jumroh Aqobah kembali ke tenda, bapak-bapak, ibu-ibu sudah pakai ini gunting rambut dulu, baru kemudian pakaiannya ganti. Tuh. Jadi urutannya setelah lempar jumroh itu baru kemudian gunting rambut, Bapak Ibu. Gunting rambut. Kalau Bapak Ibu mau pakaian ganti pakaian, ya setelah tahallul, gitu. Setelah tahallul baru kemudian lempar, kemudian pakai pakaian biasa. Nah, lempar jumroh, kemudian tahallul. Setelah tahallul, kemudian tawaf wada. Setelah tahallul, sebelum tawaf wada itu ya tawaf ifadah, tawaf ifadahnya kapan ini? Ya tawaf ifadahnya setelah selesai di Mina. Setelah tanggal 13 Dzulhijjah itu selesai di Mina, nafar tsani. Ya. Jadi tanggal 10 itu lempar jumroh Aqobah saja. Kemudian tanggal 11 lempar 3 jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah. Tanggal 12 juga sama, ula, wusta, Aqobah. Tanggal 13 sama, ula, wusta, Aqobah. Baru setelah itu berangkat ke Makkah, kemudian baru tawaf ifadah, tawaf haji. Nah, di sini tawaf wadahnya kapan? Tawaf wadahnya ketika mau pulang. Paginya habis subuh sudah mau diberangkatkan naik bus, baik itu pulang ataupun ke Madinah. Nah, malamnya habis isya atau sebelum habis isya kemudian tawaf wada. Meskipun masih bermalam ya nggak apa-apa, bermalam karena kita banyak sehingga tidak terkendala oleh apapun. Nah, ini Bapak Ibu, faham Bapak Ibu? Insya Allah belum. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti masih diulang-ulang lagi. Insya Allah kalau sudah senior itu sering lupa ya? Ya, lupa. Iya. Ini baru pertama membahas tentang ini. Nanti setelah itu secara detail akan dibahas lagi. Nah, setelah itu juga ketika mau umroh, mau haji nanti juga Bapak Ibu akan di briefing oleh dokter masyhur. Kalau enggak nanti lupa lagi Bapak Ibu. Ya. Seperti kami dulu berdua dengan Ustadz Adnan juga begitu. Awal sampai Mekah aja, sampai Mekah itu ada yang tanya, Ustadz nanti tawaf ini berapa putaran?
Itu sudah di Mekah. Jadi mau tawaf umrah itu mau tawaf itu niku nek di diskon ping pindho mawon pripun mboten? Di kantor mboten. Seperti itu. Ya. Ustaz Miftah, kalau tawaf itu dalam kondisi batal boleh enggak? Apa harus wudu apa bagaimana? Masih bertanya seperti itu. Ya, kan sejak awal sudah kita tahu bahwa ketika kita tawaf itu dalam kondisi wudu, dalam kondisi ini bersih dari hadas, kecuali kalau sa'inya. Kalau sa'i itu boleh tidak dalam keadaan suci, karena dulunya itu tempat sa'i itu antara Bukit Sofa dan Marwah itu adalah bukan dari masjid. Tapi kalau sekarang sudah masuk dalam masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi inilah kewajiban saya menerangkan secara sekilas tentang syarat, rukun dan wajib haji. Betul nggih Bapak Ibu? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten. Mau menanyakan di rukun haji yang pertama itu ihram. Kemudian di wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Yang mau saya tanyakan, tadi diinformasikan kita nanti memakai pakaian ihram itu di asrama haji, betul nggih? Kemudian niat ihramnya di pesawat di atas ya lam-lam. Kata sipun makaten. Pertanyaannya adalah, ketika kita di asrama haji sebelum memakai pakaian ihram, sepertinya ada disunahkan mandi besar. Nah, ini yang menjadi problem adalah ketika di pesawat memulai niat umroh maupun haji, labbaik Allahumma umrotan dan seterusnya, delalah batal sebelum niat diucapkan. Apakah harus wudu ataukah mungkin malah harus mandi janabah terlebih dahulu? Apakah mungkin pesawat itu bisa menampung air seluruh jamaah? Terima kasih, mohon maaf. Tes ya. Nggih, matur nuwun Bapak sinten? Bapak Mukhtaron, alhamdulillah. Nggih, pertanyaan yang bagus ini. Jadi nanti untuk calon haji, berdiri nggih? Ya. Karena kan saya itu pendekar, pendek tapi kekar. Sudah terkenal di seluruh dunia gitu. Jadi untuk calon haji nanti yang gelombang pertama, kalau gelombang pertama tidak masalah gitu, karena langsung ke Madinah, jadi pakai pakaian biasa. Sedangkan yang gelombang kedua itu adalah nanti turunnya di Jeddah, maka harus niatnya adalah di Qarnul Manazil atau di Yalamlam. Untuk niatnya itu nanti kru pesawat akan memberitahu 1 jam sebelum landing. Jadi 1 jam sebelum landing itu adalah waktu yang tepat untuk tawaf, untuk maksudnya untuk niat. Jadi yang pas gitu ya. Jadi, karena Qarnul Manazil itu sudah dekat dengan Saudi dan memang di areal Saudi itu. Maka 1 jam sebelum landing.
Nah, kemudian berkenaan dengan tadi pertanyaan untuk bapak-bapak khususnya atau umumnya untuk ibu-ibu, untuk mandi wajib, mandi besar itu kan dilakukan di dono hudan, ya kan, di dono hudan untuk niat ini pakai pakaian umroh, pakai pakaian ihram, ya kan. Jadi mandi dulu ya, mandi besar, kukunya yang panjang-panjang dipotong, kemudian kumisnya dirapikan, kemudian mencukur ketiak, bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan dan sebagainya itu. Nah, mungkin kalau bulu kemaluan, bulu ketiak itu bisa di rumah sebelum berangkat, sebelum di danau hudan, nanti repot. Ya. Setelah itu setelah mandi pakai pakaian ihram, ya. Nah, setelah pakai pakaian ihram kan belum niat, ya. Belum niat. Ya, belum niat. Nah, setelah berjalan sampai 10 jam atau 12 jam ya. 12 jam diskon 1 jam. Ya. Ya. Untuk niat haji dan umroh. Nah, ketika niat haji ataupun umroh, mau melaksanakan labbaika umrotan atau labbaika hajjan, itu tidak wajib dalam keadaan suci, Bapak Ibu. Jadi tidak dalam keadaan suci. Nah, tadi pertanyaannya, nah kalau niat haji atau niat umroh itu harus mandi dulu, wah ya repot nanti. Nah, pesawatnya ya nggak ada, nggak ada air, ya nggak ada air. Untuk wudhu saja kan repot. Untuk wudhu saja tidak bisa di pesawat. Makanya untuk niat haji dan umroh itu tidak wajib dalam keadaan suci. Boleh setelah itu kemudian Bapak Ibu buang air dan sebagainya itu. Terus tidak dalam keadaan wudhu. Bahkan ibu-ibu yang masih hus gitu, wanita usia subur, kemudian dalam keadaan berhalangan, dalam keadaan haid, itu boleh niat haji maupun umroh. Tenang nggih Bapak Ibu nggih. Paham nggih? Insyaallah nggih. Tidak harus mandi di pesawat. Yang penting niku lho. Nggih, tidak bisa, tidak wajib, dan tidak diperkenankan mandi di pesawat. Jadi nonton Bapak, insyaallah bisa dipahami Pak. Insyaallah ya. Wonten sanese. Jadi nanti tak jawab. Jadi mandi wajibnya, mandi besarnya itu free memory di pesawat. Enggak bisa kan? Karena sudah diawali di danau hudan. Betul ya Pak nggih? Nggih, badhe dengklet kan. Wontenipun tawaf kedahipun kan suci nggih. Namun wedal tawaf niku kan tidak menutup kemungkinan bersentuhan kepada lain jenis. Apa harus wudhu dulu apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Tawaf itu harus dalam harus dalam keadaan suci. Ya. Nah, bagaimana ketika tawaf itu kemudian di situ berdesakan antara laki perempuan dan sebagainya, ya. Maka wudhu itu tidak batal ketika dalam kondisi yang demikian itu. Bahkan yang bermadzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i itu nyentuh wanita lain, bahkan kadang-kadang menyentuh istrinya aja juga batal.
Maka dalam kondisi seperti itu kita bermadhab ke madhab Maliki. Jadi tidak membatalkan orang yang tersentuh dirinya dengan wanita lain ketika tawaf. Jadi tidak batal Bapak Ibu, tidak batal. Kalau batal ya repot, batal repot. Itu batal dan mayoritas ulama demikian. Jadi insya Allah tidak batal. Nah kalau umpamanya terus sewu kentut gimana baru 3 putaran bagaimana? Nah nanti keputaran ya kemudian medot terus wudu pakai apa? Pakai air zam-zam 1 gelas ini bisa untuk muka, terus tangan, kepala, kaki. Kemudian dilanjutkan di mana ketika yang kurang itu dianggap belum. Jadi umpamanya 2,5 putaran, ya anggaplah Bapak Ibu sudah 2 putaran. Dilanjut saja, dilanjutkan. Tidak dari awal, dilanjut. Karena tawaf itu ibadah sebagaimana sholat. Tetapi Allah memberikan keringanan ketika tawaf itu boleh minum, boleh berbicara, boleh tengok-tengok, boleh berzikir, boleh diam saja juga sudah sudah sah ketika kita melaksanakan tawaf. Ngoten Bapak Ibu? Ngoten? Ya. Ibu? Oh, kita pun paham sedaya nggih Ibu. Insyaallah. Nanti diulang lagi nggih. Ulang tentang ihram, tentang wuku dan ifadah dan seterusnya. Insyaallah kita baru berapa kali pertemuan nih Bapak Ibu. Pun ping 10 dereng nggih. Dereng. Insyaallah nanti. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini karena ini saya ada tugas. Jika saya tadi materi awal. Jadi doa-doanya di belakang. Ya, saya ada tugas kecuali Bapak Ibu ada yang jomblo terus mau nikah monggo. Buku nikah saya siapkan 2. Jadi demikian ya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.